Bisa ditanggapi, Mas? Baik, terima kasih pertanyaannya. Tapi sebelum saya menjawab mengenai masalah layout, sebagaimana yang kemarin kami sampaikan bahwa Bapak Presiden kemarin tanggal 20 Juli 2026 mengadakan atau memimpin sidang kabinet paripurna pertengahan tahun, atau kalau ada istilah biasanya setelah selesainya semester pertama dalam 1 tahun. Yang perlu juga kami informasikan bahwa sidang kabinet paripurna sebelum yang kemarin itu dilaksanakan pada tanggal 13 Maret kalau kami tidak salah 2026, jadi kurang lebih 4 bulan yang lalu. Jadi ini adalah sidang kabinet paripurna rutin yang diselenggarakan oleh Bapak Presiden. Berikutnya karena ini tadi yang kami sampaikan bahwa ini sidang kabinet paripurna di semester pertama, memang Bapak Presiden mengambil kesempatan itu untuk yang pertama tentu melakukan evaluasi terhadap seluruh program-program prioritas yang tengah dijalankan oleh pemerintah, sekaligus memberikan arahan untuk dilakukan percepatan-percepatan terhadap program-program prioritas yang harus diselesaikan di semester kedua. Dan memang Bapak Presiden kemarin di dalam sidang kabinet paripurna ingin memberikan penjelasan mengenai apa saja yang telah dicapai oleh pemerintah selama kurang lebih, kalau kita bicaranya masa pemerintahan beliau adalah 20 sampai 21 bulan. Kalau kita bicara tahun 2026, sebagaimana tadi kami sampaikan, adalah semester pertama. Nah, di situ karena beliau ingin menjelaskan banyak sekali program, maka kemarin kalau saudara-saudara perhatikan, karena banyaknya program itu juga harus diikuti atau didukung dengan data-data, maka kemarin beliau kan menggunakan alat bantu namanya teleprompter. Nah, itulah yang kemudian kenapa menjawab pertanyaan yang secara layout, kalau saudara-saudara kemarin perhatikan, adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah, dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan. Yang paling penting justru bagaimana secara substantif apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada seluruh jajaran adalah memberikan penilaian, memberikan evaluasi, menyampaikan prestasi-prestasi Kabinet Merah Putih yang selama kurang lebih 21 bulan diberikan kepercayaan di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka. Sudah banyak sekali prestasi-prestasi yang berhasil dicapai, dan tentunya diakhiri dengan bagaimana beliau menghendaki untuk kita di sisa semester yang kedua ini melakukan percepatan-percepatan terhadap program-program prioritas yang masih harus kita kebut pelaksanaannya. Demikian. Jadi tidak ada kaitan dengan anggapan bahwa posisi Presiden dan Wapres tidak setara gitu ya, Mas? Tidak ada, sama sekali tidak ada, sama sekali tidak ada. Kami pada posisi kita sekarang sedang kompak-kompaknya, sedang semua berusaha keras mencapai apa yang menjadi garis dari Bapak Presiden, menjadi garis dari program kerja dan prioritas nasional semata-mata semua untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara. Dan tentu kita menyadari masih banyak juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan dihadapi oleh bangsa kita. Jadi tidak ada sama sekali. Artinya nanti kalau ada sidang kabinet lagi, posisinya akan kembali berdampingan itu? Ya, nanti kita lihat. Demikian. Selanjutnya soal cukup. Jampitsus, Mas.
kenapa sampai saat ini belum ada pengganti Jampitsus yang definitif, masih sampai saat ini masih diduduki oleh PLT gitu? Ya baik, kembali kami sampaikan bahwa minggu yang lalu Bapak Jaksa Agung telah secara resmi berkirim surat kepada Bapak Presiden berkenaan dengan usulan nama pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu yang bersangkutan yang saat itu menjabat mengajukan pengunduran diri. Nah, dan waktu itu kami juga menyampaikan bahwa kami mohon waktu untuk dibahas sesuai dengan mekanisme di tim penilai akhir, dan insya Allah 1-2 hari ini sudah akan ada keputusan dan Bapak Presiden akan menandatangani kepres pengangkatan pejabat yang baru. Demikian. Mas, terkait dengan yang viral akhir-akhir ini kan Menteri PU dikritik dengan bahasanya begitu, ada yang bilang selengean dan lain sebagainya. Nah, evaluasi dari istana sendiri mungkin sudah ada? Ya, kalau berkenaan dengan evaluasi kepada seluruh kementerian maupun kepada pejabat menterinya, memang rutin terus menerus kita lakukan evaluasi dalam artian saling berkoordinasi, dalam artian saling memberikan masukan, karena ada beberapa hal yang memang tergantung konteksnya ya. Kalau evaluasi dari sisi kinerja itu ada sendiri, bagaimana cara kita kemudian mengevaluasi. Tapi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu. Demikian. Mas, soal Kepres yang Jampitsus itu, kabarnya sekalian sama 3 pejabat lainnya selain Jampitsus, ada Wakil Jaksa Agung dan juga 2 laginya mungkin apa? Ya, sebagaimana kami sampaikan memang ada beberapa nama yang diusulkan, tetapi kami mohon besok saja setelah Kepres ditandatangani, karena biarlah menjadi keputusan terlebih dahulu untuk nanti kami sampaikan kepada teman-teman media dan kepada masyarakat. Ada pesan khusus yang dari Pak Presiden kepada Jampitsus? Pesan khusus dari Pak Presiden kepada Jampitsus? Pesan khusus Bapak Presiden kepada Jampitsus yang baru? Ya, belum ada. Tapi nanti pada waktunya pasti akan ada pesan-pesan khusus dari beliau. Bilang Mas, kalau pemilihan Jampitsus ini merupakan wewenang dari Pak Presiden langsung. Ini sudah ada komunikasi dan penunjukannya, pertimbangannya seperti apa melihat untuk memulihkan kepercayaan publik gitu Mas? Ya ada dong, tapi kan tidak berkenaan dengan hal tersebut. Mungkin mohon maaf tidak bisa semua kami sampaikan ke publik, tapi bahwa proses seorang Bapak Presiden kemudian di dalam mengambil keputusan tentunya kan banyak hal yang menjadi pertimbangan, dan banyak juga beliau meminta masukan-masukan maupun pendapat-pendapat dan tentu penilaian-penilaian dari banyak pihak. Mas, soal Babinsa diminta untuk mengawasi pajak itu sejauh mana Mas pembahasannya Mas? Kemudian sama wacana Presiden mau meresmikan pabrik motor listrik itu kapan rencananya Mas? Kalau mengenai Babinsa saya kira belum ya. Kemarin juga Dirjen Pajak juga sudah memberikan penjelasan. Kalau berkenaan dengan motor listrik nasional ya. Nah, berkenaan dengan motor listrik nasional nanti pada waktunya akan kami sampaikan dalam waktu dekat. Mungkin akan ada semacam launching ya, motor listrik nasional hasil karya anak bangsa yang sekali lagi ini membuktikan bahwa sesungguhnya kalau kita memiliki kehendak, kalau kita memiliki keinginan, ya bangsa Indonesia akan mampu mencapainya. Bahwa mungkin masih ada sedikit kekurangan, ya mari itu bersama-sama kita perbaiki. Tetapi
tidak sekedar mengenai kemampuan kita memproduksi mobil atau motor listrik nasional, ini kan bagian juga dari kita mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi BBM berbasis fosil. Saya kira itu juga perlu menjadi perhatian kita, bahwa sebuah prestasi itu tidak berdiri sendiri, juga tidak sekedar memberi efek atau impact di dunia otomotif, tetapi juga itu membawa pengaruh kepada konsumsi bahan bakar kita yang berbasis fosil. Jadi kita bisa mengurangi ketergantungan ke BBM kita. Mas, Demikian. ini kan Presiden katanya terus mengevaluasi anggota kabinet, ya, termasuk kemarin juga dalam sidang kabinet yang semester pertama di tahun ini. Nah, reshuffle itu akan mengikuti kapan sih, Mas? Reshuffle lagi, belum ada reshuffle. Langkah reshuffle Belum. kan itu mengikuti Belum. dari Sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwa proses evaluasi atau pengawasan itu tidak selalu kemudian berujung dengan adanya reshuffle. Jadi monitoring, pengawasan, evaluasi itu dalam konteks tadi yang sudah kami jelaskan, bahwa konteksnya adalah untuk memastikan program-program di setiap kementerian masing-masing dijalankan dengan benar, dijalankan dengan cepat, dijalankan dengan tata kelola yang baik, dijalankan dalam semangat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi itu tidak selalu makna dari evaluasi itu adalah selalu berujung terjadinya pergantian atau reshuffle. Oke, terima kasih ya, cukup ya. Terima kasih. Ini katanya kan Menteri UMKM akan mengubah ojol statusnya sebagai UMKM. Tapi sejauh ini itu apakah benar dan sudah sejauh mana progresnya kalau memang Perpres itu akan ditekan dan kapan mungkin, Mas? Belum. Jadi apa yang disampaikan oleh Menteri UMKM adalah salah satu wacana yang memang sedang kita bicarakan bersama-sama dalam rangka penyempurnaan dari yang waktu itu sudah pernah kita sampaikan, bahwa kita menggagas apa yang disebut dengan Perpres untuk mengatur masalah ojol. Tetapi memang kami minta waktu karena dalam perjalanannya ini banyak beberapa yang memang harus kita cari formulanya, kita harus cari titik temunya. Tetapi berkenaan dengan beberapa kebijakan kami mendapatkan feedback dan laporan bahwa contoh berkaitan dengan masalah potongan itu yang turun di 8% itu sudah berlaku, dan sudah kami juga menerima laporan bahwa beberapa saudara-saudara kita yang berprofesi ojol juga sudah mendapatkan manfaat dari kebijakan itu. Jadi paralel semua sedang kita kerjakan itu. Tapi pertimbangan ini diubah ke UMKM itu sebenarnya dasarnya apa, Mas? Pertimbangan ojol ini diubah ke UMKM ini dasarnya apa, Mas? Ya adalah, itu kan bagian dari bagaimana kita memastikan ekosistem transportasi kita yang terwujud dalam bentuk kegiatan ekonomi yang bentuknya jasa transportasi. Nah, itu terlindungi dari semua hal, baik dari sisi pendapatan, kemudian baik dari sisi hak-hak yang melekat, dan termasuk juga dari kepastian masa depannya, karena ini kan perusahaan-perusahaan jasa transportasi yang kemudian bisa juga karena keadaan tertentu nanti akan mempengaruhi performa perusahaannya, yang ini juga dipikirkan oleh pemerintah, kan begitu. Itulah kenapa kemudian kami mohon waktu untuk itu, masih kita mau coba sempurnakan sehingga satu peraturan sudah dapat mengatur dan memastikan perlindungan kepada semua saudara-saudara kita yang profesi di jasa transportasi. Gitu ya, oke ya. Terima kasih. Besok sesuai dengan agenda, Bapak Presiden akan memimpin upacara Prasetya Perwira TNI dan Polri di Istana Merdeka pada pukul 8 pagi. Berapa kan tahun lalu 20.000 ya?
Kalau yang akan dijadiin perwira tahun ini berapa kan pencapaian? Karena ada perubahan nanti kami cek ya, kurang lebih di kalau kami tidak keliru di kurang lebih di 1.500, tapi nanti kami coba cek kembali karena ada penambahan jumlah peserta didik atau jumlah taruna gitu. Mas Pras, bocoran 17-an. Oke, terima kasih. 17-an baru mulai persiapan. Jadi beberapa kali kami sudah melakukan rapat koordinasi. Sebagaimana juga yang saudara-saudara ikuti beberapa waktu yang lalu secara resmi juga logo peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan kita yang ke-81 secara resmi juga sudah ditetapkan dan saya kira prosesnya tahun ini ada perbedaan sedikit karena di dalam hal penentuan kita melibatkan partisipasi masyarakat, partisipasi publik untuk mari bersama-sama memilih mana logo yang nantinya akan secara resmi kita pakai atau kita tetapkan sebagai logo resmi dan alhamdulillah sudah. Yang kemudian beberapa waktu ini kami juga sudah melakukan rapat-rapat koordinasi untuk persiapan baik pelaksanaan upacara 17 Agustus maupun kegiatan-kegiatan tambahan lainnya. Musik-musiknya mungkin Ya, tambahannya apa, Mas? Konsepnya Mohon bersabar ditunggu dulu biar ada elemen of surprise-nya Di gitu. Di Jakarta mungkin Mas ada Satu. apakah akan dipangkas gitu Mas anggaran MBG? Oh, jadi gini, kalau pertanyaannya berkenaan dengan anggaran MBG, Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan bahwa ada kemungkinan setelah proses perbaikan di manajemen atau di pimpinan Badan Gizi Nasional dan setelah ada proses validasi data, ada kemungkinan akan terjadi penurunan kebutuhan anggaran MBG. kalau Yang sampai 30, kalau anggaran estimasi pertahanan Mas 35 ini juga ramai kan anggaran. Presiden pas di Malang bilang kemungkinan anggaran pertahanan akan turun dan anggaran kepolisian. Ya kan kemungkinan ya, kemungkinan itu kan artinya kalau memang dalam situasi yang dibutuhkan ya mungkin itu akan dilakukan, tetapi hasil evaluasi kami sampai hari ini alhamdulillah ya, fundamental ekonomi kita cukup kuat, fiskal kita juga masih sangat terjaga ya, berkaitan dengan masalah defisit anggaran dalam 1 tahun APBN berjalan juga masih sangat terjaga. Ya, kami terus bekerja keras di satu sisi tetap melakukan sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden terus menerus anggaran-anggaran yang memang itu dirasa kurang produktif, kurang berdampak, untuk itu juga terus menerus kita upayakan untuk diefisienkan.